Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat, Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Pancasila kelas B, jurusan manajemen akan memaparkan sedikit materi tentang Pancasila sebagai ideologi, kedua Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara. Baik, selanjutnya, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Devi Olga Putri dengan NPM 22510111038 dan 4 rekan teman saya. Yang pertama ada Elsa Nesiana Immanuela Tunif dengan NPM 22510111020. Yang kedua ada Josephine Tirza Gracie Tendaun dengan NPM 22510111011. Dengan yang ketiga ada Sesa Puspitasari dengan NPM 22110111171. Yang keempat ada Damar Widi Saputra dengan NPM 2251011025. Baik, yang selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Sesa Puspita. Kepada Sesa dipersilakan. Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani umum etimologis. Menurut bahasa Yunani, ideologi adalah gabungan dari dua kata yaitu etios yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Dan menurut umum, ya, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Menurut etimologis, ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Next. Fungsi ideologi yaitu menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial, menjadi panduan individu dalam menemukan identitas dirinya, serta memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Next. Alasan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Next. Yaitu warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Di antaranya yaitu unsur ateisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan tersebut yaitu antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Kemudian aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa, serta aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Next. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal berikut, yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Kemudian perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, serta perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Aktualisasi 5 sila Pancasila menurut Magni Suseno 2011 118 sampai 121.
Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu komitmen terhadap demokrasi. Dan yang terakhir, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas, masalah politis, kebebasan berpendapat, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Next. Dan yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1 yaitu kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua yaitu saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ketiga yaitu solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada cinta produk dalam negeri. Sila keempat yaitu menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima yaitu sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Dan yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu nilai ketuhanan atau religiusitas, yaitu keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Nilai kemanusiaan atau moralitas, yaitu pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Nilai persatuan atau kebangsaan Indonesia, mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Nilai permusyawaratan dan perwakilan, yaitu kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial, yaitu menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Next. Berikut contoh kasus dari Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu penyelewengan terhadap sila kedua Pancasila. Contoh penyelewengan dari sila kedua ialah perilaku seks bebas di kalangan remaja atau biasa disebut dengan kumpul kebo dan juga kasus pelecehan terhadap orang lain. Next. Berikut analisa kasus. Suatu kasus pengingkaran pada sila kedua ini tampak pada semakin banyaknya pelecehan terhadap orang lain dalam keberagaman permasalahan, terserapnya perilaku seks bebas yang melanda generasi muda bangsa ini dalam setiap kesempatan adalah hasil pengaruh dari budaya luar yang telah membudaya di masyarakat tanpa memperdulikan lagi sebab dan akibatnya. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat kita dengan enaknya mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu adalah bagian hidup dari masyarakat modern. Perilaku dari masyarakat baik kalangan muda maupun orang tua sudah tidak ada sekat pembeda di antara keduanya. Next. Solusi kasus. Solusi kasus yaitu pembangunan iman dan karakter yang dimulai diajarkan dari pendidikan keluarga, dunia pendidikan, serta lingkungan sekitar yang menurut saya turut mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Menguatkan landasan iman dan ketakwaan bisa meminimalisir penyimpangan ini terjadi. Rata-rata beberapa penyimpangan yang kita temukan di masyarakat itu berasal dari permasalahan keluarga. Jadi untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan di atas adalah berawal dari pendidikan pada sebuah keluarga seperti pembangunan iman beragama, norma-norma, etika, dan beradab. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat.
Next. Next lagi. Topik pertama yaitu pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padaan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan serta Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Next. Cabang-cabang filsafat. Di sini ada cabang-cabang filsafat. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas metode. Yang keempat ada logika, adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Yang kelima ada etika, yang merupakan satu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Yang keenam ada estetika, yang merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Yang ketujuh ada sejarah filsafat, yang merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas dan merupakan cabang ketujuh dari filsafat sistematis dan membahas perkembangan filsafat dari masa yang paling permulaan sampai sekarang. Next. Nah, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai sistem filsafat ini dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif berarti dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan cara induktif berarti dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti serta makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Nah, inti isi masing-masing Pancasila sendiri merupakan penjelmaan atau realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia, sehingga setiap sila menepati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pemikiran yang juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life atau Weltanschauung. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Inti-inti dari sila Pancasila. Yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yaitu persatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang menjunjung nilai kerjasama dan gotong royong. Yang kelima yaitu adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain sesuai haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bangsa bagi Indonesia, bagi manusia dan pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Landasan-landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Landasan yang pertama yaitu landasan ontologi. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dapat dimaksud sebagai upaya yang dapat untuk mengetahui hakikat dasar dari sila Pancasila yang dimana Pancasila terdiri atas 5 asas yang setiap isinya bukanlah asas yang bisa berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Yang kedua yaitu landasan epistemologis. Pada dasarnya, epistemologis pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dengan dasar ontologisnya, sebab keduanya sangat berkaitan erat.
Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang dimaksud sebagai upaya yang mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, serta Pancasila telah menjadi satu belief system, sistem cita-cita yang menjadi satu ideologi. Maka dari itu, Pancasila juga harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius, yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Hakikat nilai merupakan kualitas yang melekat dan menjadi ciri sesuatu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Next. Di sini ada tingkat-tingkatan nilai dasar. Yang pertama, nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalilnya bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum, dan yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga ada nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bertujuan apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Next. Contoh kasus tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu seorang petani bunuh istrinya yang menuntut hidup mewah. Dikutip dari kompas.com, Kebumen DR, pria asal Duku Tugusari, Desa Bonorowo, Kebumen, Jawa Tengah, berkali-kali menyapu air mata saat mengenang mendiang Eni Herawati, istri tercinta yang tewas di tangannya sendiri. Tak kala dia harus mereka ulang adegan aksi pembunuhan di rumahnya sendiri pada Kamis 29 bulan 11 2018 pagi hari. Reka ulang ini untuk melengkapi berkas penyidikan. Dari reka ulang ini kami bisa mengetahui gambaran bagaimana tersangka melakukan penganiayaan kepada istrinya. Kata Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Aji Darmawang Wanasat serta Aji menjelaskan tragedi berdarah tersebut terjadi pada Kamis dini hari. Motif yang melatar belakangi aksi penganiayaan berujung maut ini adalah percecokan keluarga. Kronologi kejadian. Kronologi bermula saat tersangka masuki rumah pulang dari ronda malam. Selanjutnya tersangka berbaring di samping istrinya di depan televisi, namun posisinya saling membelakangi karena sedang tidak harmonis. Selanjutnya, tersangka keluar untuk buang air besar. Namun setelah kembali dari kamar kecil, tersangka justru memasuki gudang dan mengambil sebilah sabit yang biasa digunakan untuk merumput. Setelah menemukan sabit, tersangka menghampiri istrinya yang masih tiduran dan menyebetkannya ke tubuh istrinya. Pada posisi ini, sang istri tak berdaya, sementara sang suami yang kalap semakin menjadi. Dia menganiaya Eni hingga tewas di tempat. Mengetahui korban sudah tidak bergerak, tersangka lalu kembali pergi ke gudang dan menemukan obat pembasmi serangga lenit. Tersangka pun berusaha mengakhiri hidupnya dengan menegakkan obat serangga tersebut. Namun, upayanya untuk bunuh diri dan gagal. Setelah tim dokter dari RSUD Primbun berhasil mengatasi keracunan tersebut. Istri menuntut lebih saat gelar perkara. Dari kasus tersebut kita dapat menganalisis bahwa pada kasus tersebut sangat melanggar Pancasila yang ditinjau dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada kasus ini termasuk melanggar sila pertama yang dimana menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sesama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, tidak sengaja. Dalam kasus ini seorang pembunuh telah melanggar nilai agama. Agama manapun tidak boleh memperbolehkan umatnya melakukan pembunuhan. Sedangkan ditinjau dari sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab,
kasus ini juga termasuk pelanggaran sila kedua, yang dimana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa setiap rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi sama manusia, mengembangkan sikap rasa toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sila kedua ini juga menjelaskan kita sebagai manusia seharusnya saling mengasihi sesama manusia dan memperlakukan manusia sewajarnya. Dalam kasus pembunuhan yang sangat keji ini, polisi menjerat tersangka pada pasal 338 KUHP, pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman 15 tahun penjara. Pembelajaran atau solusi yang dapat diambil. Dari kasus menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama menjunjung tinggi Pancasila, sebab Pancasila adalah pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia juga harus bersama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Rakyat Indonesia harus menerapkan pedoman ini dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kesadaran untuk bersama membangun Indonesia menjadi lebih baik dan memberantas tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan Pancasila, agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi di Indonesia. Indonesia dapat menjadi negara yang sadar hukum bagi rakyatnya, dan ini bukan pekerjaan pemerintah atau siapapun lagi, namun tugas ini kita semua sebagai rakyat Indonesia agar Indonesia dapat menjadi negara yang adil, damai, dan sejahtera. Sekian pemaparan materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Josephine. Kepada Josephine, dipersilakan. Baik, saya Josephine akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep filsafat, Dictionary of Philosophy. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari dua kata, yakni philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang pertama ada filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang kedua ada filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Selanjutnya ada konsep filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem, menurut Ruslan Abdul Ghani. Menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Selanjutnya ada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua ada cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya di antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Inti sila Pancasila. Yang pertama ada Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua ada manusia, yaitu
individu dan makhluk sosial. Yang ketiga ada satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang terakhir ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Berikut adalah contoh kasus dari Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu dengan judul Pembunuhan Satu Keluarga di Sumatera Utara, dugaan motif dendam hingga 6 orang diamankan polisi. Berikut kronologi pembunuhannya. Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto, memberikan kesempatan kepada satu orang tersangka berinisial R untuk menceritakan kronologi awal. R mengatakan jika awalnya para tersangka datang ke rumah Muhajir untuk meminjam uang. Jadi pertama yang datang itu si A, dia mengetuk pintu rumah si Muhajir sekitar pukul 11 malam untuk meminjam duit, kata R kepada Kapolda Sumut di RS Bayangkara, Medan, Senin 22 Oktober 2018. Begitu dibuka pintu, sambung R, si A langsung masuk dan meminjam duit. Setelah si Muhajir hendak masuk dan mengambil duit, A langsung memukul kepala belakang Muhajir dengan gagang pistol rakitan. Di situ baru saya datang dan masuk ke rumah Muhajir dan langsung mengikat tangannya ke belakang dan menutup mulutnya dengan lakban, ujar si R. R menceritakan jika pembunuhan ini sudah direncanakan 2 hari sebelum eksekusi para korban yang mereka lakukan pada Senin 9 Oktober 2018. Ia mengatakan pihaknya membunuh korban dan membawanya ke satu jembatan di wilayah Kecamatan Telengekenas dan langsung membuat ketiga korban ke Sungai Belumai, Tanjung Morawa. R mengakui dirinya diajak A untuk melakukan pembunuhan terhadap Muhajir sekeluarga. 2 hari sebelum pihaknya melakukan pembunuhan, tersangka A mendatangi dirinya dan bercerita tentang istri Muhajir, yaitu Suniati, yang sering mengejeknya dengan sebutan Gajah Westeko alias gajah sudah datang. Akibat ejekan itu, Agus menyimpan dendam kepada korban. Di situ lanjut R, temannya A langsung meminta bantuannya untuk membunuh Muhajir. Ya karena teman, makanya saya mau. Lagian mereka sudah mengejek kami, katanya. Pemeriksaan sementara karena mereka sakit hati karena bentuk fisik pelaku sering diolok-olok lantaran besar, kata Kapolda Sumut Agus Haryadi. Berikut analisa kasus dan solusinya. Ditinjau dari teori Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, mengenai kasus pembunuhan satu keluarga ini merupakan kasus pembunuhan yang sangat keji dan mengerikan. Bagaimana tidak, tindakan pembunuhan ini karena hal sepele yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kasus pembunuhan satu keluarga ini merupakan pelanggaran sila pertama. Dalam sila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Di dalam agama apapun pasti diajarkan hal yang dilarang dan harus dijauhi, termasuk pembunuhan. Kasus ini juga melanggar sila kedua. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi dan menghargai hak asasi setiap individu. Kasus ini juga melanggar sila kelima. Pada sila ini pun dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan mengenai kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan karena pelaku telah tega menghabisi rekan kerjanya sendiri tersebut secara sadis dan tidak punya sikap adil bagi korban yang telah dibunuh. Menurut saya, dari kasus tersebut dapat saya simpulkan bahwa solusinya adalah kita harus mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain, serta saling bertoleransi bagi setiap umat beragama. Kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sebagai insan yang berakal budi, dan menghargai hak asasi setiap individu. Dan kita semua sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang peduli, mengasihi, menghargai, menjaga toleransi, serta menaati peraturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia agar kejadian ini tidak terulang lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Pancasila sebagai dasar negara. Next. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag dari negara, ideologi negara atau state side. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara.
Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan nomor 20 MPRS 1966 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan institusional, membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia, orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat itu sendiri. Selanjutnya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mengusulkan 5 dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya secara tidak tertulis. 5 usulan dasar negara Mohyamin yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, ketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Mohyamin juga mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis, yaitu dalam bentuk tertulis 5 dasar negara itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan rumusan 5 dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Ir Soekarno mengusulkan rumusan 5 dasar negara pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis berasal dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Sumber historis berasal dari BPUPKI dan PPKI. Sumber sosiologis berasal dari pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut Alam, dan sumber politis berasal dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggaraan partai. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara ada 5, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum, yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Contoh kasusnya dari Pancasila sebagai dasar negara yaitu kasus penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA.
Kasus penusukan terhadap seorang guru perempuan di Kulon Progo ini menjadi sorotan. Guru yang menjadi korban penusukan diketahui bernama Wening Pamuji Asih, berusia 35 tahun, dan guru ini adalah warga Dusun Sambeng, Pancosari, Serandakan, Bantul. Korban merupakan guru mata pelajaran sejarah di mana tempat seorang pelaku itu belajar. Beberapa saat sebelum kejadian yang menimpa guru tersebut, dikatakan oleh seorang saksi bernama Riko, pelaku awalnya hanya mencuri pakaian korban. Pelaku sudah berhasil masuk dan mengambil baju dan rok milik korban dan membawa hasil curian itu keluar. Pelaku berhasil masuk dan mengambil baju dan rok milik korban dan membawa hasil curian itu keluar. Pelaku masuk ke rumah korban lewat pintu belakang yang ternyata tidak dikunci dan pelaku sempat melihat korban yang sedang tertidur karena kamar korban tidak dikunci dan hanya terhalang kain. Namun saat pelaku hendak keluar dan melewati dapur, ternyata pelaku melihat pisau dan berpikiran untuk melukai korban. Riko selaku saksi mengatakan kata pelaku niat melukai muncul begitu saja. Pelaku mempunyai halusinasi yang menyebabkan emosi tidak terkontrol dan timbulnya rasa ingin berbuat sesuatu atau tindakan yang negatif. Saksi juga mengatakan tersangka sudah pernah main ke rumah korban saat duduk di kelas 10 sehingga sudah mengetahui rumah korban. Tersangka berangkat dari rumah sekitar pukul 20 WIB untuk mencuri pakaian korban dan sempat mampir di sebuah angkringan di Bundaran Serandakan sebelum menuju ke rumah korban. Saksi juga mengatakan pelaku ternyata sudah lama menaruh hati atau jatuh cinta terhadap korban bahkan sejak duduk di kelas 10. Next. Saat ini pelaku diketahui sebagai siswa kelas 11, namun cintanya tersebut tidak pernah diungkapkan pada korban. Di telepon seluler milik pelaku, terdapat foto korban. Kapolsek Serandakan Kompol Murianto mengatakan penanganan kasus penusukan tersebut difokuskan pada perbuatan pidana. Polisi menjerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukumannya kalau masuk kategori berat bisa sampai 5 tahun penjara, kalau masuk kategori ringan bisa sampai 2 tahun penjara, ungkap Murianto. Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku memang sering mencuri pakaian dalam wanita. Pakaian yang dicuri tersebut adalah pakaian wanita yang pelaku senangi, dan sebagian besar yang merupakan menjadi korban pencurian adalah wanita yang usianya lebih tua daripada pelaku. Tetapi penyidik juga belum melakukan penahanan kepada pelaku dengan alasan pelaku masih harus terkontrol tentang kesehatan jiwanya dan pelaku juga masih harus belajar dan dengan jaminan orang tua, pelaku tidak ditahan. Penyidik juga akan mencocokkan keterangan keluarga pelaku dengan pihak RS Gracia. Namun, saksi memastikan kasus penusukan tersebut tetap dilanjutkan dan keterangan dari RS pihak Gracia nantinya akan menjadi lampiran dalam proses persidangan. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Riko Sanjaya mengatakan dugaan gangguan kejiwaan itu berdasarkan keterangan dari keluarga pelaku bahwa pelaku yang berinisial CB itu merupakan pasien dari Rumah Sakit Jiwa Gracia dan masih sering menjalani kontrol. Terakhir kontrol katanya pada akhir Agustus lalu, kata Riko Sanjaya di Polres Bantul. Analisis kasus yang pertama terkait kasus penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA. Kasus ini merupakan pelanggaran sila ketuhanan karena dalam kasus ini terjadi pembunuhan yang sangat tidak wajar. Dari kasus ini menunjukkan sistem orang tersebut tidak bisa menghargai orang lain dan potret diskriminatif masih mengakar dalam lingkup pendidikan sekolah yang bersangkutan. Seharusnya para pendidik di lingkup sekolah tersebut tidak membeda-bedakan atas dasar agama dalam mengajar para murid agar para generasi atau para pelajar yang bersekolah di situ terbiasa dengan sebuah perbedaan, mengerti bagaimana menghargai satu agama dengan yang lainnya demi terciptanya keharmonisan di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, terkait kasus penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA yang melakukan pembunuhan ini adalah seseorang yang tidak beradab dan di mana melanggar sila kedua Pancasila. Ia tidak mau menghargai perbedaan, terutama perbedaan antar manusia. Manusia yang beradab adalah manusia yang memperlakukan sesamanya sesuai harkat dan martabat yang sama derajatnya. Hak dan kewajiban. Di dalam sila kedua ini diajarkan agar tidak melakukan pembunuhan terhadap orang lain atas dasar apapun karena diciptakan sama derajatnya di mata Tuhan. Manusia memiliki hak yang sama, tetapi kasus yang terjadi pada kasus penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA ini adalah bentuk pembunuhan yang sangat keji. Semua orang tentu tahu bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh negara dan oleh semua agama.
kesimpulan dari kasus ini adalah kasus penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran para siswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga ia mendapatkan hasil yang tidak semestinya ia dapatkan. Pancasila memang diharuskan diterapkan dalam semua jenjang pendidikan, bahkan di sekolah dasar pun seluruh warga Indonesia pasti diajarkan bagaimana mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang dibahas di sini adalah kasus penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA yang terjadi di jenjang sekolah menengah pertama. Yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini adalah siswa tersebut karena siswa tersebut tidak menggunakan akal sehatnya dan melakukan menurut hawa nafsunya. Tanpa adanya akal budi dan hikmat yang sehat, artinya ia telah melanggar sila keempat, sehingga ia telah melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama ketika ia melakukan pembunuhan secara keji dengan diam-diam secara langsung. Itu adalah bentuk pembunuhan dan tentunya melanggar semua nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya dalam bertindak atau melakukan sesuatu, harusnya berdasarkan pada Pancasila agar apa yang kita lakukan tidak menyimpang. Dan seluruh warga negara Indonesia harus mengembangkan kebiasaan melakukan sebuah tindakan berdasarkan Pancasila, agar kasus seperti yang dibahas ini tidak terjadi untuk kedua kalinya, tidak hanya dalam lingkup pendidikan, tetapi dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Juga harus diterapkan kebiasaan melakukan tindakan harus berdasarkan Pancasila agar terciptanya keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Materi dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh Damar. Pak Damar dipersilakan. Baik. Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sangsakerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu Panca artinya 5 dan Sila artinya batu, sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Dari kata sila, ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila. Artinya, tingkah laku yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh, dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keseluruhan sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat. Pendukungnya yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses Fathruddin Pohan kembali memahami Pancasila. Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila.
Pidato Profesor Yamin berisikan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyatakan gagasan tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku, kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun data urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Pancasila sebagai dasar negara-negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antar Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguatan dasar negara. 5. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi kedatangan ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Bromas bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadikan sumber semangat bagi UUD 1945 dan Pancasila secara ilmiah populer. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. 6. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyeluruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya mendorong perilaku warga negara, rakyat, maupun penyelenggara negara dengan suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, artinya yang dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia ialah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa yang dijajah oleh negara asing, sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup dan menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas dari bangsa Indonesia.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerak-gerakannya yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena bernegara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahnya. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidupnya bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara, maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kesatuan bulat dari Pancasila ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut. Bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu, sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Yang kedua, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang ketiga, globalisasi yang menyebabkan kelemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.